dari 5 miliar itu digunakan 400 juta untuk modal usaha trading boiler. Itu sisanya kemana, Pak? Sore hari ini saya sedang bersama Direktur Utama BUMD Kabupaten Prinsewu. Saya ingin sedikit mengulik apa sih yang terjadi di BUMD Kabupaten Prinsewu, kok seolah-olah selama ini tidak ada progres. Izin Pak Dirut. Siap. Kita sama-sama tahu ya Pak Dirut ya, masyarakat juga kan tahu bahwa BUMD ini mendapat gelontoran dana sebesar 5 miliar. Dan mereka menunggu informasi yang baik tentunya ya tentang progres BUMD. Dan kita juga ketahui usaha BUMD saat ini adalah trading boiler ya Pak ya. Ayam boiler. Nah, apakah modal 5 miliar itu hanya untuk usaha itu atau ada usaha lainnya? BUMD memang betul saat ini baru bisa menjalankan satu unit kegiatan bisnis, yaitu perdagangan ayam broiler, di mana perdagangan ayam broiler itu masuk ke dalam salah satu unit kegiatan bisnis yang bisa dijalankan di BUMD, yaitu agribisnis Pak. Ya. Nah, untuk dana 5 miliar betul sudah kami terima di tanggal 21 Mei 2024 ya. Nah, artinya baru efektif 6 bulan kami melakukan unit kegiatan usaha. Ya. Kenapa kita baru satu unit kegiatan bisnis ini? Dikarenakan ada beberapa unit bisnis yang sudah kita rencanakan ternyata itu terbentur dengan regulasi Pak. Sehingga untuk investasi dana ke beberapa kegiatan bisnis yang harusnya kita keluarkan tidak kita keluarkan. Kita simpan di dalam rekening PT Prinsewu Jaya Sejahtera. Jadi kita tidak berani untuk mengotak-atik. Sehingga sementara untuk kegiatan perdagangan broiler ini kita membutuhkan putaran modal sekitar di 400 jutaan. Seperti itu Pak jawabannya. Berarti dari 5 miliar itu digunakan 400 juta untuk modal usaha trading boiler. Itu sisanya kemana Pak? Karena itu sisanya adalah merupakan dana yang harus diinvestasikan untuk bidang usaha lain, namun bidang usaha lain itu belum bisa lakukan karena terkait dengan regulasi, makanya dana itu tetap kita simpan di dalam rekening PT Prinsewu Jaya Sejahtera. Disimpan di rekening PT itu hanya disimpan atau berupa deposit Pak? Dari Mei sampai dengan November berupa rekening giro Pak. Kemudian di pertengahan bulan Desember kami depositkan senilai 3,5 miliarnya Pak. Kemudian kita sisakan 400 juta untuk biaya operasional, untuk gaji karyawan, dan kemudian kita punya rekening operasional yaitu di Bank Mandiri cabang Prinsewu, itu nilainya kurang lebih 200 juta sampai 300 juta Pak. Nah, sementara untuk perputaran modalnya tetap di 400 juta. Jadi kalau kita hitung-hitung sebetulnya nilainya itu masih di angka 4,5 miliar ya Pak. Berarti selama ini operasional untuk kegiatan kantor, karyawan segala macam, gaji ya itu pakai uang itu ya Pak ya? Betul, karena memang sudah ada di anggarannya Pak, dan sudah dianggarkan, sudah disetujui dalam bentuk rencana kerja anggaran di 2024. Jadi itu memang sudah dia pasti yang harus kita bayarkan. Nah, tadi kan kita bicara masalah modal unit usaha di trading boiler Pak ya, yaitu kita modal 400 juta. Nah, kalau boleh kita tahu Pak, keuntungannya per bulan berapa itu Pak? Kegiatan ini memang masih sangat kecil Pak, kami akui sangat kecil. Kenapa? Karena kami memang dituntut untuk tetap melakukan unit kegiatan usaha supaya BUMD ini tidak seperti mati suri ya Pak ya. Ya kan. Jadi kita lakukan unit kegiatan di mana kegiatan itu bisa langsung kita lakukan cepat dan perputarannya juga tidak terlalu lama. Apakah tidak ada ide kreatif untuk menjalankan usaha lainnya? Di 2024 karena memang kami efektifnya hanya 6 bulan, diberikan waktu 6 bulan, hanya 6 bulan saja, tentunya kita melakukan usaha yang memang sudah jalan ya Pak ya. Kemudian
di mulai bulan Oktober sampai dengan Desember kita sudah melakukan analisa apa yang bisa kita lakukan supaya di tahun 2025 ada tambahan unit kegiatan bisnis. Pemerintah daerah itu kan sangat berharap dengan adanya BUMD bisa meningkatkan PAD, Pak. Ya, betul sekali. Memang itu yang kita terima terkait dengan visi dan misi BUMD yang sudah kita terima. Namun sejalan dengan itu kita pernah melakukan studi kelayakan di BUMD Aneka Usaha di Semarang, dan ternyata di sana setelah kita tanyakan berapa lama sih, berapa tahun, di tahun keberapa BUMD Semarang bisa memberikan PAD kepada kabupaten kota Semarang, dan ternyata mereka di tahun ke-6, Pak. Tahun ke-6? Di tahun ke-6 baru bisa menyetorkan PAD, karena yang namanya bisnis itu kan pasti ada fluktuasinya, Pak. Ya, gitu. Berarti kalau seandainya kita, itu kan gambaran dari Semarang, Pak, ya. Betul. Kalau seperti Bapak sendiri targetnya berapa tahun untuk bisa menyetorkan PAD ke pemerintah daerah? Harapan saya, upaya dan harapan kami tentunya inginnya lebih cepat, lebih baik dari yang pernah dilakukan oleh Kota Semarang, apabila rencana-rencana bisnis yang sudah kita rencanakan bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan, sehingga di tahun keempat atau tahun kelima kita harusnya berharap dan kita akan upayakan target kita sudah memberikan PAD, Pak, kepada Kabupaten Kesewu. Namun kembali lagi, Pak, semuanya tergantung dari realisasi yang nanti akan kita jalankan, gitu ya, Pak. Ya, terima kasih buat seluruh masyarakat Kabupaten Kesewu yang menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan harapannya kami dari PT Prinsip Wijaya Sejahtera Perseroda BUMD Kabupaten Kesewu mendapatkan support dari seluruh stakeholder, baik itu Pemkab, baik itu masyarakat dan media, teman-teman media ya, Pak, ya, kemudian seluruh lapisan masyarakat, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik, dan kami tetap ingin melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Prinsip sendiri.